Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Muhammad Sulfaki. NIM saya 61014200090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul karya tulis dan karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Anadi Dewi Valentina, NIM 61014200109 dari jurusan PJKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertogdoni Herlambang dari kelompok 7. NIM saya 6103420. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Basit dari Prodi PJKRC, nomor NIM 61014200116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honita Ahadah dari Prodi PJKR Rombel D, NIM 61014200119. Perkenalkan, nama saya Johan Ega Saputra dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM 71114200141. Definisi karya tulis dan karya tulis ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Kemudian, apa itu karya tulis? Karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Kemudian, teknik penulisan karya ilmiah juga ada sendiri. Penggunaan kertas. Penggunaan kertas yang dipakai adalah kertas HVS berwarna putih, beratnya adalah 80 gram dan berukuran kuarto 21,5 dikali 28 cm, dan naskah ditulis pada satu sisi. Teknik pengetikannya juga sangat diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaan huruf. Naskah karya ilmiah diketik dengan huruf standar, yaitu Times New Roman 12 atau dengan Times New Roman ukuran 12 dan dengan pita atau tinta berwarna hitam. Yang kedua adalah jarak spasi. Jarak antar baris adalah suatu setengah spasi, kecuali abstrak, terusan nama bab, terusan nama judul tabel, terusan nama judul grafik atau gambar, dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris harus diketik dengan jarak 1 spasi. Penulisan antar baris pada setiap sumber pustaka diketik dengan jarak 1 spasi, sedangkan penulisan antar sumber dalam daftar pustaka diketik dengan jarak 2 spasi. Kemudian, batas tepi pengetikan. Batas tepi ini juga diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dari sini, tepi atas yaitu berjarak 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan adalah 3 cm. Selanjutnya adalah penulisan judul bab atau penulisan judul, bab, dan subbab. Yang pertama, penulisan judul, bab, subbab, dan anak subbab mengikuti ketentuan berikut ini. Judul dan bab ditulis dengan huruf kapital semua, tidak diakhiri tanda baca apapun, dan ditulis pada posisi tengah. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi.
Kemudian penulisan judul subbab, penulisan subjudul, subbab, dan anak subbab menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata tugas. Dan dimulai dari batas tepi kiri dan tidak menggunakan garis bawah serta tidak diakhiri tanda baca apapun. Selanjutnya penulisan paragraf baru. Penulisan paragraf baru dimulai setelah ketukan kelima dari tepi kiri atau dengan sistem lurus, tetapi harus diberi jarak spasi 2 kali lipat. Jadi penulisan ini dimulai setelah ketukan kelima garis dari tepi kiri atau dengan sistem lurus. Kemudian penulisan nama. Penulisan nama pengarang, baik yang diacu dalam tubuh karangan maupun yang dicantumkan pada daftar pustaka, mengikuti ketentuan berikut. Nama pengarang yang diacu dalam tubuh tulisan hanya ditulis nama pokoknya saja. Misalnya Ahmad Sudargo, yang ditulis hanya Sudargonya saja. Pada daftar pustaka, nama yang terdiri atas 2 penggal nama atau lebih ditulis nama pokok belakang, kemudian tanda koma dan diikuti dengan nama depannya. Misalnya Ahmad Sudargo, penulisannya menjadi Sudarko, Ahmad. Pengarang buku yang terdiri atas 2 orang ditulis secara lengkap. Pengarang buku yang lebih dari 3 orang ditulis nama pengarang pertama, dan diikuti singkatan dan kawan-kawan atau DKK. Gelar kesarjanaan atau jabatan akademis tidak dicantumkan. Jadi gelar atau sarjana dalam apapun tidak dapat dicantumkan dalam karya tulis ilmiah. Penulisan tabel dan grafik. Penulisan tabel dan grafik mengikuti ketentuan berikut. Penulisan tabel diupayakan jangan ganti halaman. Kemudian nomor dan judul tabel ditempatkan simetris di atas tabel. Nomor dan judul grafik ditempatkan simetris di bawah grafik. Penulisan judul tabel dan grafik tidak diakhiri tanda baca apapun. Penulisan nomor urut tabel menggunakan angka Arab, sedangkan penulisan nomor urut grafik menggunakan angka Romawi. Tulis ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. 2. Makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. 3. Skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang utama. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen penguji dan pembimbing. 4. Work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. 5. Paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Syarat kebahasaan abaku. Struktur bahasa yang dipergunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan aturan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaannya.
B. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah yang dapat diterima dan masuk akal. C. Kuantitatif. Keterangan atau pendapat yang ditemukan dalam tulisan dapat diukur secara pasti, benar, dan tepat. D. Tepat. Ide atau pendapat yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang diungkapkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda, samaran, atau banyak arti. E. Demotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai arti yang sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu sebenarnya objektif. F. Ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan dan dapat dalam arti pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan dan panjang. G. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Jenis-jenis karya tulis: 1. Karya tulis ilmiah, 2. Karya tulis non-ilmiah, 3. Karya tulis populer. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. 3. Karya tulis populer. Karya tulis populer adalah sejenis karangan ilmiah yang menyampaikan sebuah fakta dengan jujur, cermat, netral, dan sistematis. Sementara dalam cara penyampaiannya jelas, ringkas, dan tepat, tidak berbelit-belit dan langsung kepada topik pembahasan. Karya tulis populer adalah karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan metode yang telah ditentukan, dan cara penyampaiannya menggunakan bahasa santai tetapi mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian, ciri-ciri karya tulis populer. 1. Ditulis berdasarkan fakta yang telah dialami. 2. Fakta yang disimpulkan secara subjektif. 3. Gaya penyampaian menggunakan bahasa formal dan populer. 4. Melebih-lebihkan sesuatu yang menjadi topik pembahasan. 5. Usulan-usulan yang ada di karangan ini bersifat argumentasi dan persuasif. 6. Mementingkan diri penulis. Lanjut ke jenis-jenis karya tulis populer. 1. Artikel. Artikel merupakan sebuah karangan faktual yang disajikan secara lengkap dengan panjang tertentu, dengan tujuan pembuatan untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, bahkan di media sosial, untuk menyampaikan gagasan dan fakta penulis untuk meyakinkan, menghibur, mendidik para pembaca. 2. Hipnosis. Hipnosis yaitu sebuah ikhtisar karangan yang diterbitkan bersamaan dengan karangan asli yang menjadi sumber pengambilan hipnosis. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipnosis adalah rangkuman dari sebuah karya tulis lainnya. Tahapan menulis karya populer. 1. Tema atau topik. Dalam memilih topik penelitian atau penulisan untuk teks populer, lebih bagus mengangkat isu yang aktual dan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Selain itu juga bisa membahas mengenai temuan-temuan baru yang menarik untuk dibaca masyarakat awam. 2. Pengembangan tema. Tema yang sudah ditemukan dari tahap
pertama selanjutnya dapat dikembangkan sesuai wawasan keilmuan penulis. Meskipun bersifat argumentatif, tetapi setiap ide yang dikemukakan dalam tulisan teks populer tetap harus memiliki sumber yang terpercaya dan tidak asal-asalan. Melalui sumber yang dipercaya, data dapat dibahas pada teks populer dengan menggunakan metode yang sederhana dan bahasa yang komunikatif yang sudah diketahui oleh masyarakat. 3. Kerangka karangan. Adapun dalam penulisan, dalam contoh kerangka pemikiran karangan dalam karya populer bisa dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain 1. Pendahuluan, 2. Inti atau isi, 3. Penutup. 4. Penulisan naskah. Mulai mengekspresikan ide ke dalam tulisan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada tahap ini lebih baik untuk mengkonsentrasikan gagasan terlebih dahulu sebelum meneliti pada tahapan mekanisme teks. 5. Editing. Tidak jarang tulisan yang sudah menjadi bentuk teks masih terdapat kesalahan, baik kesalahan ejaan ataupun penulisan. Oleh karena itu, untuk diteliti kembali apakah tulisan sudah benar-benar betul dan rapi. Meskipun tidak dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baku, namun sangat perlu apabila setiap kata diteliti agar tidak salah dan memberikan pengertian yang berbeda apabila dibaca. Lanjut ke sumber. 1. Pixels.com, 2. adisumaryati.com, 3. i.yitim.com, 4. sahabatnesia.com, 5. googleusercontent.com, 6. pixabay.com, 7. sumberchannel.com, 8. idreamcareer.com, 8. blogspot.com, 9. savima.com, yang terakhir www.studiobelajar.com. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah netral. Netral pengertiannya sebagai berikut. Netral merupakan ciri karya ilmiah terakhir. Ciri karya ilmiah merupakan ciri yang paling penting. Sebuah karya ilmiah harus netral. Kenetralan suatu karya ilmiah dan dilihat pada setiap pernyataan atau penelitian bebas pada kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi atau kelompok. Semuanya ditulis secara netral. Oleh karena itu, karya ilmiah yang terdapat pernyataan membujuk dan mempengaruhi pembaca harus dihindari. Karya ilmiah ini juga memiliki ciri-ciri karya tulis berdasarkan ketentuan penulisan. Nah, terus yang kedua terdapat ciri yang kedua yaitu objektif. Objektif adalah disebut karya ilmiah karena memiliki ciri yakni objektif. Keobjektifan pada karya ilmiah bisa tampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain, data objektif di sini adalah tidak memanipulasi data yang ada, tidak menambahi atau mengurangi data. Setiap simpulan atau pernyataan yang dimuat dalam karya ilmiah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu setiap orang dapat mengecek keberadaan bukti tersebut di lapangan secara langsung. 3. Sistematis.
Dalam proses menyusun karya ilmiah harus dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan kaidah yang berlaku, baik itu susunan penulisannya, laporan teknik analisis data, hingga tata cara penulisan. Hal ini akan mempermudah pembaca menikmati tulisan data Anda. Berikut di bawah ini adalah struktur isi dari susunan karya ilmiah yang sistematis. Pertama, latar belakang, lanjut rumusan masalah, lanjut lagi tujuan penelitian, lanjut lagi manfaat penelitian, lanjut lagi landasan teori atau tinjauan pustaka, selanjutnya hasil penelitian, selanjutnya kesimpulan dan saran penelitian. Lanjut ke ciri-ciri karya ilmiah. Keempat yaitu logis. Karya ilmiah memiliki ciri logis yang bisa Anda lihat dari pola nalar yang dibangun oleh karya ilmiah. Pola nalar yang dimaksud adalah pola nalar induktif atau pola nalar deduktif. Jika maksudnya ingin menyimpulkan suatu fakta atau data, dapat menggunakan pola induktif. Jika sebaliknya ingin membuktikan suatu teori atau hipotesis, bisa menggunakan pola deduktif. Ciri karya ilmiah selanjutnya adalah menyajikan sebuah fakta. Karya ilmiah menyajikan sebuah fakta dengan cara menggunakan metodologi penelitian. Yang paling membedakan antara karya ilmiah dengan non-ilmiah adalah penggunaan metodologi penelitiannya. Hal ini merupakan hal yang penting karena karya ilmiah harusnya memiliki metodologi yang tepat dan kerangka pemikiran yang logis. Selanjutnya, tidak berbelit-belit atau tidak bertele-tele dalam penggunaan kata kalimat-kalimat dalam karya ilmiah. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya, serta bersifat straightforward. Maksudnya adalah penulisan tidak bertele-tele dan langsung tepat sasaran. Setiap alurnya harus memiliki alur logika yang saling bersinambung. Penyampaiannya pun harus tepat sasaran dengan apa yang hendak disampaikan. Lalu, ciri-ciri karya ilmiah terakhir adalah menggunakan bahasa formal. Menggunakan bahasa formal. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baku, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Penggunaan bahasa baku atau formal meliputi semua aspek penulisan, mulai dari sumber, teori, dan juga penulisan kesimpulan. Menggunakan bahasa tidak baku pada karya ilmiah akan menghambat pembaca dalam memahami tujuan tulisan tersebut. Itulah beberapa ciri-ciri karya ilmiah yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Untuk materi karya ilmiah lainnya dapat dilanjutkan oleh teman saya dan dijelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karya tulis non-ilmiah. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Karya tulis non-ilmiah adalah sebuah karya tulis yang menyajikan fakta pribadi tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari, asalkan mudah dipahami. Karya tulis non-ilmiah adalah jenis karya ilmiah yang merupakan karangan yang seringkali tidak terikat dengan aturan atau sistematika penulisan tertentu, yang disajikan dengan bahasa yang lebih santai dibandingkan tulisan ilmiah. Akan tetapi, terkadang juga ada pula karya non-ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Hal itu tentunya tergantung pada konsep penulisan yang ingin diterapkan penulis. Berbeda dengan karya ilmiah yang memang harus menerapkan bahasa yang formal. Adapun ciri-ciri dari karya tulis non-ilmiah.
yaitu 1. Dituliskan berdasarkan pengalaman pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan harus subjektif. 3. Gaya penyampaian menggunakan bahasa populer atau bahasa sehari-hari. 4. Penyajian karangan disertai dengan sejarah. 5. Tidak mengandung hipotesis. 7. Bersifat imajinatif. 8. Situasi karangan ini dibuat dramatisir. 9. Karangan ini bersifat persuasitif dan tidak didukung oleh bukti. Selanjutnya adalah jenis-jenis karangan non-ilmiah. 1. Dongeng. Adapun definisinya, dongeng adalah sebuah sastra lama yang menceritakan tentang sebuah kejadian berdasarkan khayalan penciptanya. Tetapi karangan ini kadang-kadang dianggap benar-benar terjadi oleh sebagian orang. Dongeng adalah sebuah cerita tradisional atau cerita yang diceritakan secara turun-temurun. Mulai dari nenek-nenek moyang, karangan ini bertujuan untuk memberikan pesan moral kepada para pembacanya. Selain untuk memberikan pesan moral, dongeng juga bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Pada umumnya, karangan ini ditujukan kepada anak-anak yang belum duduk di bangku sekolah. Cerita semacam itu biasanya menampilkan entitas seperti kurcaci, naga, elf, peri, raksasa, jinom, goblin, griffin, putri duyung, dan hewan yang bisa berbicara atau penyihir. Di sebagian besar budaya, tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng. Semua ini bersama-sama membentuk literatur masyarakat preliterate. Dongeng terjadi baik dalam bentuk lisan maupun sastra. Yang kedua adalah novel. Novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang dan memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Secara bahasa, kata novel berasal dari bahasa Italia, yakni novella atau sebuah kisah atau cerita. Dan seorang yang menulis atau membuat karangan ini disebut dengan novelis. Karya tulis ini memiliki isi atau pembahasan yang panjang. Selain itu, karangan ini memiliki beberapa alur. Pembahasan dalam karya tulis ini biasanya tentang perjalanan hidup seseorang yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, entah dari kisah nyata atau sebuah skenario yang dibuat oleh penulis. Novel juga dapat disebut dengan karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dan prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Gaya dan panjang prosa serta pokok bahasan fiksi atau semi-fiksi adalah karakteristik novel yang paling jelas menentukan. Yang ketiga adalah cerpen. Cerpen atau bisa disebut dengan cerita pendek merupakan karangan yang berbentuk prosa naratif fiktif. Cerita pada sebuah cerpen cenderung lebih singkat dan langsung menuju ke topik pembahasan jika dibandingkan dengan karya tulis lainnya seperti novel. Cerita pendek adalah bentuk yang dibuat dengan sendirinya. Cerita pendek menggunakan plot, resonansi, dan komponen dinamis lainnya seperti dalam novel, tetapi biasanya pada tingkat yang lebih rendah. Walaupun cerita pendek sebagai besar berbeda dari novel atau novela, pengarang umumnya mengambil dari kumpulan umum teknik sastra. Penulis cerita pendek dapat mendefinisikan karya mereka sebagai bagian dari ekspresi arsitek dan pribadi dari bentuk tersebut. Mereka mungkin juga berusaha menolak kategorisasi berdasarkan genre dan formasi tetap. Selanjutnya adalah drama. Drama merupakan salah satu cabang karya sastra berupa sebuah petunjuk yang dimainkan oleh para tokoh.
pertunjukan drama menggambarkan tentang kehidupan watak tokoh oleh tingkah laku, melalui skenario dan dialog yang dilakukan antar tokoh dalam sebuah pertunjukan drama. Dalam karya sastra, drama yaitu penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog atau prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di film, atau di radio. Drama biasanya disebut drama dan penciptanya dikenal sebagai penulis naskah atau dramawan. Untuk membuat drama terkesan dinamis dan dramatis. Penulis naskah berusaha untuk secara progresif membangun perasaan ketegangan dan antisipasi penonton saat cerita berkembang. Ketegangan dramatis terbangun saat penonton terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi selanjutnya dan mengantisipasi hasil dari acara tersebut. Yang kelima adalah roman. Roman merupakan semacam karya sastra yang berbentuk prosa atau gancaran yang mengisahkan tentang perilaku dan watak seorang tokoh. Pada umumnya, roman juga dikenal masyarakat umum dengan sebutan kisah pencintaan. Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa. Isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Atau bisa juga dikatakan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dia lahir hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Roman memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu mengisahkan seorang tokoh fiktif di mana tokoh tersebut dikisahkan dari lahir hingga ajal menjemputnya. Roman memiliki jalan cerita yang lengkap, watak tokoh dikisahkan secara terperinci. Terdapat beragam jenis roman, salah satunya yaitu roman percintaan, misalnya roman Gadis Empat Zaman, karya Salha, serta roman Medan Waktu di Malam, karya O.M. Taufik. Struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenis dan aturan dari lembaga atau institusi yang diikuti. Namun, pada umumnya, struktur karya tulis ilmiah terdiri atas yang pertama halaman judul. Halaman judul ini berisi nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulisnya karya tulis ilmiah. Dengan aturan tata tengah dan semua itu ditulis secara urut, ditaruh di bagian bawah setelah judul. Untuk judul sendiri, judul karya tulis ilmiah itu ditulis berdasarkan topik yang akan diangkat, sehingga menjadi nama dari karya tulis tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin, sehingga pembaca dapat memiliki gambaran mengenai apa isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Dan judul yang ditulis harus memiliki potensi menjadi clickbait, agar pembaca tertarik untuk membaca karya tulis tersebut. Kemudian bagian kedua atau struktur yang kedua ada abstrak. Abstrak sendiri merupakan ringkasan dari seluruh karya yang ditulis. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Namun pada umumnya ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata. Isi dari abstrak sendiri antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Pada bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis maksimalnya 5 kata. Kemudian bagian atau struktur yang ketiga ada pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya terdapat latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Dari 6 bagian ini, untuk pendahuluan yang biasanya digunakan adalah bagian latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang masalah ini berisi mengenai permasalahan yang terjadi,
yang menjadi keresahan penulis sehingga penulis melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian perumusan masalah ini merupakan topik yang mau dibahas atau pertanyaan mengenai penyelesaian masalah. Yang selanjutnya ada tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ini merupakan harapan dari penulis atau yang diinginkan oleh penulis kepada pembaca setelah membaca karya yang ia tulis. Kemudian pada struktur yang keempat ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis sendiri ini berisi mengenai penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasikan. Kerangka teoritis ini juga berisi tentang hasil-hasil kajian yang relevan dengan karya tulis yang ingin ditulis. Pada bagian ini, penulis dapat menggunakan teori-teori dari para ahli yang sudah mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat diperlukan agar tulisan tidak dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian bagian atau struktur yang kelima adalah metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metodenya salah, maka pembahasan yang dibahas pasti akan salah. Dalam metode penelitian terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seorang atau kelompok terhadap sesuatu. Sementara metode kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kemudian struktur yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini harus memiliki porsi yang paling banyak dari bagian-bagian lain karena merupakan inti dari karya yang ditulis. Bagian kerangka teoritis yang tertulis akan digunakan semaksimalnya pada bagian pembahasan ini. Penulis akan menggunakan data analisisnya secara objektif, bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode menggunakan kuantitatif, maka data akan dijabarkan dengan beberapa fitur, seperti grafik, diagram, ataupun tabel. Sementara jika menggunakan metode kualitatif, akan diuraikan secara verbal. Kemudian, kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam penulisan kesimpulan, ditulis per butir atau ditulis secara diurai. Kesimpulan ini agak mirip dengan rangkuman namun berbeda. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan pada rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir, yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran dari penulis terkait hasil penelitian yang dibahas. Kemudian, bagian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini wajib disertakan agar karya tulis ini tidak dianggap sebagai plagiarisme. Format dari data pustaka yang biasanya digunakan adalah yang pertama, bagian depan ada nama belakang, koma, nama depan, titik, judul buku, ditulis dengan garis miring, ditulis dengan tulisan miring, kemudian titik, kemudian tempat, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit.